the only AAA institution, multilateral institution in the OIC. So we have to be proud of it. We were together, right? And then it's not easy, to get the AAA rating for such institution. But the next step, how we can make the most of it. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you, Pak Adang. So, my former colleague from IDB Group, IDBI. Thank you very much. So, I'm coming here actually for other event from World Zakat and Work Forum. But Alhamdulillah, I get connected with Connect. And then Pak Urip. And then invited me for the very last minute session. Alhamdulillah, it's a very good opportunity for me to be here. Alhamdulillah. So I don't know, I want to speak in Malay or in English? Boleh campur-campur. I do respect our colleague over there, two gentlemen to understand more on the gist. Let me put it in hybrid version then. So Malay, Indonesia, and English, inshallah. Okay, well, IDB. Historically, when we talk about IDB, they're set up back in 1974, so long time ago. So at that moment, so we are trying to develop typical operations. So just like providing financing, like istisna, murabah, so on and so forth, to really support on the financing for infrastructure. But then, when we evolved, so we realized that it's not enough for us to provide financing. So we need to unleash or unlock, as you said. So Islamic social finance, waqf, zakat, sadaqah. So now we started with waqf back in 2007. As far as my fund is concerned, Islamic Solidarity Fund for Development, ISFD, 2007. We try to really get involved with the poverty alleviation. There's one waqf we introduced back then. And the second one, of course, as Pak Adang said, APIF, Awqaf Property Emergence Fund, so much earlier than us, 2001. So what's the difference between the two? So APIF, basically, we try to unleash the potential of whoever having a waqf land. When I say whoever, so we're referring to the institutional agencies like foundation, Minister of Religious Affairs having a land for waqf. So then they can develop any income generating, like a mall, like offices, so that later on we can use that income generating to repay back the obligation to IDB, and at the same time the remaining will be utilized by the project sponsor for their operation. As simple as that, just like a corporate financing to build property on the Waqf land. So we realized, so we need to go beyond that. So that Waqf version require more evolution. So that's why after 7 years, so IDB basically formed ISFD. So to do poverty alleviation, but using Waqf concept. So how we go from that? So during our OIC meeting in Makkah, so back then 2005, so we need to commit ourselves by all Muslim countries, all OIC countries, to collect 10 billion USD by that time, 10 billion USD. Alhamdulillah, so until now we are able to mobilize work capital around 2.53 billion so USD. So it's quite, I would say, it's long way to go for us to reach 10 billion. But of course, with that 2.3 billion, so now after more than 17 years, we already expanded the asset amount to 3.54 billion. So almost 1 billion plus, we are able to really expand our assets so far. In terms of project, so we already approved around 1.23 billion. So as far as project is concerned. And from that approved amount, so we actually providing financing mostly on Qard Hasan. So 90% of our financing basically Qard Hasan. So around 500 million so far we disbursed on the ground. So where's the money heading to? So essentially we go for the economic empowerment. So these are big portfolio we go for our disbursement, so more than 50%.
when I say economic empowerment, so basically we focus on three sectors. One, we are looking at agriculture, and second, we are talking about microfinance, and third, we are talking about renewable energy, which is very demanding sectors now. So people always talking about green energy, so on and so forth, right? So these are the sectors we are looking at for now, as far as the portfolio under economic empowerment. And about 40% so goes to the human development. So when I say human development, then we talk about health, then we talk about education, and also we talk about water and sanitation. So all is actually the sector we are looking at for now. So Alhamdulillah, so I don't know how many minutes I got from Pak Dadan. I can move on towards the end of the matters, but I need to allow our friends also to chip in to give more insight on the work. I will continue later on. Thank you. Thank you, Bapak. So it means that the global initiatives has been started long ago, Pak. But again, I think what has been reiterated in the morning session for the Islamic finance, what we need to do is collaborations. So meaning as ISDB alone and then trying to strive for contribution to the public will not be sufficient. So again, thank you, Pak, that at least we can see the initiative. Perhaps after session we can go with the discussion and go deep into the technicalities and how we can formalize the steps. 1 A, B, C. It will be a very technical. Again, let me move on first to I'll switch the language now. Bapak, setelah dengan Pak Yusri, Pak. Tadi Pak Yusri sedang cerita bahwa memang ada keinginan, Pak, ya. Setelah internasional di OIC ini mencoba untuk bergerak, Pak. Tapi kemudian inisiatif internasional itu harus menemukan potensi-potensi yang ada. Potensi yang ada yang dorman. Yang dorman seperti tanah. Mereka mau bergerak belum ada working capital. Tapi ada juga saat ini seperti contohnya, Pak. Ada dana haji. Ada kemudian cash wakaf. Nah, ini adalah potensi-potensi yang bisa di leverage ketika the potentials are connected, and then we can see immediately the momentum to really make an impact to the society, Pak. For example, Pak, your contribution, kok switch lagi ke bahasa Inggris, sorry. Kontribusi BPKH, Pak, di Cash Wakaf Link Sukuk pertama kali 50 miliar. Ini adalah instrumen yang betul-betul baru. Orang tidak punya gambaran. Tapi, Pak, dengan investasi saat itu, sebagian temporer, sebagian permanen, saya mendapat kabar bahwa 2.500 orang lebih yang matanya hampir buta bisa melihat. Itu adalah suatu inovasi, dan juga ketika ini combine dengan dana haji, Pak, promotion haji itu bukan hanya pergi ke Mekah, tapi trickle down effect dari haji ini luar biasa. Jadi kalau cerita mengenai haji memang mengantarkan orang pergi berhaji, Pak. Tapi kemudian haji ternyata memberikan impact di Indonesian Islamic Money Market, financial stability. Setelah itu social finance. Nah, ini adalah potensi yang ternyata ketika di leverage 1 + 1 is not 2, becomes 10 perhaps. Ini adalah suatu mekanisme yang kita harus mencoba inovatif. Dan bagaimana kemudian, Pak, langkah-langkah yang baru ditunjukkan oleh
BPKH ini akan menjadi suatu langkah-langkah yang sifatnya exemplary terhadap industri yang lain. Nah, kami ingin mendengarkan dari Prof. Arif ya. Ya, alhamdulillah kita bertemu Prof. Arif ya berapa puluh tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Actually, I used to be a student of him. Oh. But because I stay in the campus, so I get my professorship because he stay in BI, so. Oke. Jadi Bapak kira-kira Pak, ini kadang-kadang Pak, kita membesarkan wakaf belum tentu jalannya itu straight to the point to wakaf Pak. BPKH ini bukan wakaf Pak. Tapi dengan ada BPKH, wakaf maju. If you can realize Pak ya. Nah, ini ke depan ini Pak, bagaimana positioning dari BPKH ini untuk bisa meningkatkan multiplier effect terhadap percepatan wakaf. Seperti tadi, cash wakafing sukuk. Pak, sekarang orang dengar BPKH itu BPKH sudah membantu orang miskin Pak. Haji ke miskin Pak. Ini tadinya ini yang satu travel, satu consume. Orang sakit jadi sehat. Ini gimana menurut Prof. Arif Pak? Mau? Baik, terima kasih Pak Dadang, guru kami. Ini actually I will prepare everything in English, but because the question is in bahasa, ya of course lah, saya senang dengan bahasa. Ini pertanyaan yang menarik dan saya harus memulainya menyampaikan begini karena dibungkus dengan bahasa inovasi apa yang kemudian kita bisa lakukan dalam konteks dana haji. Saya juga harus confess ke Bapak karena maybe I see some of you are academician gitu ya. Konteksnya dana haji ini sebuah fenomena baru yang dihasilkan dari masa tunggu orang pergi haji, dan believe me gitu, takif ya, takif fikihnya itu masih bebas. Cara bagaimana memanagenya itu nggak ada bukunya. Dulu Pak Dadang waktu ngajar saya pun miss menjelaskan hal ini. Betul ya Pak Dadang ya? Nggak ada tuh temanya tentang dana haji. Jadi the way we manage atau fund ini masih sangat terbuka. Bagaimana hal ini bisa memberikan kontribusi yang besar khususnya bagi perekonomian Indonesia, dan menurut saya kebesaran dananya itu ya, snowballingnya itu unlimited Pak. As long as haji masih ada sampai hereafter ya, sampai kiamat. Jadi ini potensinya huge potential Pak. Itu pertama. Dan yang kedua, ada yang lebih unik lagi di dalam dana haji itu, yang biasa kita sebut dengan dana abadi umat. Mbok dicari di buku manuskrip Islam, kitab-kitab fikih gitu tentang dana abadi umat. Saya selalu challenge Pak ke kampus-kampus, kalau ada yang bisa nemuin penjelasan tentang dana abadi umat di dalam kitab fikih, tak kasih $500 ya. Jadi dana abadi umat itu adalah merupakan kumpulan dana dari sisa efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tiap tahun. Itu nilainya sudah mendekati angka 4 triliun Pak sekarang. Dan itu diinvestasikan. The question is, nilai manfaatnya buat siapa? Nah ini yang kemudian tidak mampu dijelaskan dalam konteks takif fikih tadi ya. Ini saya menggunakan istilah takif, yakni karena produknya memang belum pasti bisa kita refer to. Oke, nah dari sinilah ruang sebetulnya kemudian dia mirip dengan, kita bisa mengatakan ini endowment juga, bisa kita katakan dia corporate social responsibility dari BPKH, tapi nature-nya tidak demikian karena kita tidak punya something to refer to Pak. Best practice-nya juga tidak kenal. Meskipun sekarang nilai manfaat itu kemudian secara peraturan pemerintah dibolehkan untuk disalurkan kepada kesehatan, pendidikan, infrastruktur haji, tangga bencana. Itu bisa sampai 300 miliar setiap tahun uang yang tersedia di sana. Nah itulah kemudian kita menggunakan dana tersebut untuk beli CWLS yang rumah sakit Ahmad Wadi.
Nah, itu kita gunakan dari dana abadi umat. Nah, karena ini ruangnya masih sangat terbuka, of course Pak, more innovation itu pasti kita lakukan. Apalagi kalau hal tersebut bisa berkontribusi yang kita sebut dengan 6 asnaf tadi, karena zakat itu ada 8 asnaf, nih dana abadi umat di penyalurannya disebut 6 asnaf. Sittatu asnaf ini. Sonafa itu kan golongan lah ya, klasifikasi. Nah, itu ruang yang menurut saya sangat terbuka inovasinya untuk bisa kemudian dikomunikasikan dengan lembaga yang mengembangkan sistem zakat tentunya. Dan bagaimana hal tersebut bisa berkontribusi lebih besar, kalau bahasa kita dana haji mengalir lebih jauh buat kemaslahatan umat. Makanya sekarang dananya disebut dana kemaslahatan. Karena nggak ada lagi term yang tepat mungkin untuk bisa mengasumsikan dana tersebut. Nah, sedangkan kalau investable fund kita, yang kita sebut dengan dana haji tadi, memang sangat menuntut situasi yang sangat spesifik, yang lagi-lagi by the book tidak ada referensinya. Karena kita harus menyediakan nilai manfaat tahunan, ya, liabilities kita itu, yang harus dibagi untuk jamaah berangkat dengan jumlah yang sangat besar, maka investable fund kita sangat menuntut bisnis yang argo begitu keluar argonya nyala. Karena kalau enggak kita dianggap kemudian menzolimi jamaah yang harus berangkat tadi. Nah, ini lagi-lagi kalau dicari fikihnya juga nggak ada, ketetapan dan ketentuannya nggak ada, jadi sangat terbuka. Fikih baru ya, mungkin kalau fikih takif ya, makanya saya senang menggunakan istilah takif fikih yang harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, karena dia punya tuntutan yield ya, karena dia muncul di RKAT kita, maka untuk masuk ke proyek-proyek yang sosial ini agak terbentur dengan proses pengambilan keputusan. Ya memang kita masuk lebih dari 200 miliar ke APIF, right? We already invest our money in APIF project ya. But again, kalau dari perspektif yieldnya diasumsikan paling bawah, Pak. Kalau dalam list investasi mungkin dia paling bawah. Karena tadi kita punya tuntutan yield yang besar untuk mampu membiayai dana haji yang selama ini half cost. Orang pergi haji itu kan bayarnya half cost, Pak. Karena ada queuing system tadi, ada sistem waiting list itu tadi. Nah, half costnya diasumsikan sudah tidak lagi match dengan kondisi ongkos sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu investasi kita di AFIF gitu agak sulit untuk berkembang. Jadi mungkin kita hanya hold to maturity lah kalau di investment, dan kemudian akan segera keluar, dan mungkin kebijakan kita lebih mengarahkan kepada menggunakan dana abadi umat tadi. Apakah prinsipalnya atau nilai manfaatnya. Nah, sementara ini prinsipal yang 4 triliun itu memang masih kita taruh di sukuk walalihi wa sahbihi ajma'in. Itu dulu Pak, mungkin sebagai awal diskusi. Terima kasih. Makasih Prof. Arif. Jadi tadi kita sudah dengar ya bahwa dari global itu sudah ada initiatives. Can you follow me, brother? Yes, sure. Do you understand? Okay. I do. Jadi secara internasional sudah ada inisiatif, dana sudah ada, dorongan untuk prosektor sudah ada. Dari dalam sama juga, dana sudah tersedia. Nah, ini kita masuk ke dalam bagaimana kita berstrategi agar dana yang ada ini kemudian dapat digunakan dengan se-efektif mungkin. Sehingga number one, ini Pak Gubernur tadi pagi cerita progress tapi govern. Nah, ini luar biasa nih. Berarti Pak Yusri dari luar negeri pun inginnya progress tapi govern ya Pak ya. Jangan sampai waduh ini belum ada pengaturannya, dan ini akan menimbulkan losses yang ini mubazir ini bahaya nih karena temannya setan katanya Pak. Nah, ini saya ingin mendengar dari authority Pak ya, dari authority ini Bapak misalkan ada rencana berkolaborasi dengan siapa,
terus kemudian untuk membuat connection sehingga pengembangan aset-aset wakaf ini menjadi semakin progresif, terstruktur, connected. Nah, ketika connected, pengembangan wakaf tidak di silo. Karena kalau silo, jadinya tadi terlock. Sekarang kita mau meng-unlock, tapi begitu meng-unlock itu harus ada principle guidance yang akan menghindarkan adverse selection. Jangan sampai nanti yang datang adalah orang-orang tidak bertanggung jawab, kemudian dananya juga menguap dan tidak tepat sasaran ya Pak ya. Jadi tadi saya melihat dari luar negeri, dari dalam, wah potensinya ada. Nah ini kita ingin mendengar Pak, walaupun kita udah beberapa kali meeting ya, alhamdulillah kalau meeting dengan Pak Ustadz ini saya merasa dunia akhirat menyatu nih. Iya. Nah sehingga kita juga sudah sangat bersepakat Pak ya bahwa kita memang ada langkah-langkah yang akan kita coba pursue begitu Pak. Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena semestinya yang duduk di sini adalah Pak Dirjen. Cuma beliau mewakilkan kepada saya dan karena itu yang disiapkan pun presentasinya Pak Dirjen. Tapi kualitasnya direktur yang sekarang. Tinggal menunggu waktu. Iya, terima kasih. Ini untuk yang kesekian kalinya kita diskusi tentang wakaf ya. Termasuk juga kita sudah punya blueprint ya tentang bagaimana pengembangan wakaf ke depan. Tapi tampaknya problem terkait dengan wakaf agak berbeda dengan zakat tadi ya. Kalau zakat tuh kelihatan hasilnya gitu ya. Sementara wakaf ini hasilnya ada tapi belum tangible mungkin. Atau belum terkapitalisasi gitu ya. Nah karena itu mungkin dari sisi kami sebagai authority tadi ya, dari negara, dan memang betul kami sebagai regulator gitu ya, regulasi yang ada memang sudah cukup banyak Prof. Arif. Ada sekitar 30-an regulasi terkait dengan wakaf gitu. Ini kalau digabungkan menjadi sudah omnibus law gitu ya. Iya, tapi tampaknya masih belum nendang gitu ya. Karena menurut saya ada persoalan internal dalam ekosistem wakaf. Dalam ekosistem wakaf itu minimal kita merujuk kepada arkanul wakfi gitu. Jadi rukun-rukun wakaf gitu. Misalnya dalam rukun wakaf itu yang paling penting posisi nadir. Seperti juga dalam ekosistem zakat yang paling penting adalah amil. Nah, ketika misalnya nadirnya itu seperti yang kita petakan hari ini, kita punya data nih dari Prof. Nurul ya. Kita tuh baru punya nadir yang tersertifikasi itu kurang lebih 4.956. Ini yang tersertifikasi Pak. Untuk mengurus wakaf, yang tanah wakaf saja ada 449.000. Ini tentu bila nanti dikapitalisasi berupa wakaf apa dan seterusnya itu sangat kurang menurut saya. Jadi nadir ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian pertama, karena menurut saya sebelum modal seperti tadi disampaikan Pak Arif, itu pertama adalah nadir dulu ya, nadirnya ini knowledge-nya seperti apa gitu, scientificnya terkait dengan wakaf dan pengembangan wakaf seperti apa gitu. Nah ini yang sampai hari ini minimal kami sudah punya eksperimen pembinaan nadir di 2 kabupaten, 1 di Cianjur, 2 di kota Tasikmalaya. Ternyata kami dapati bahwa dari 30-an nadir yang ikut menjadi peserta, itu saya temui 1, belum semua nadir tahu ada undang-undang wakaf. Padahal undang-undang wakaf sudah lahir tahun 2004. Ini PR ya Mas Ryan ya. Itu 1. Yang kedua, kita sudah punya BWI dari mulai pusat, provinsi dan kabupaten. Tapi kalau profiling pengurus BWI misalnya, gitu ya Bu Emi ya, itu ternyata juga
Ya kalau di pusat sih kita mengenal dengan baik ya. Ada Prof Nurul dulu di situ gitu kan. Jadi pendidikannya sangat kuat ya untuk menjadi pengurus BWI pusat. Tapi ketika sudah di kabupaten kota, itu mohon maaf saya agak guyon, itu adalah generasi pang, ya pangsiunan. Ya. Nah, ya cenderung sudah tidak produktif gitu. Mereka malah bertanya, kami pengurus BWI atau Nadir harus apa ya? Nah ini agak berbeda dengan grupnya Mas Ryan ini. Ya, forum wakaf produktif yang di situ adalah anak-anak muda. Nah ini juga menurut saya nggak tahu apakah ini harus nanti dibuat dalam regulasi ya, bahwa pengurus Nadir pengurus wakaf meskipun sudah ada ya secara umum ya. Itu misalnya umurnya 25 sampai 40 tahun gitu. Jadi kalau 45 sudah nggak boleh daftar menjadi Nadir, tidak boleh menjadi pengurus BWI misalnya. Nah, biar tadi progresif gitu ya, dan govern tadi gitu ya. Jadi progresifnya kena, tapi karena pendidikannya juga memadai, ya insya Allah jadi lengkap gitu ya. Itu satu ya. Jadi terkait dengan SDM yang dalam hal ini adalah Nadir gitu. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Arief tadi sebut juga gitu ya. Kalau saya amati sepanjang saya 1,5 tahun bergabung di Direktorat Zakat Wakaf gitu ya, itu memang regulasi selalu ketinggalan dengan inovasi. Nah, padahal menyusun regulasi itu seringkali memakan waktu dan energi yang luar biasa. Tapi begitu diimplementasikan sudah ketinggalan. Iya, tadi kan mengalir sampai jauh gitu ya. Tapi ini sudah ketinggalan Pak regulasinya. Contohnya adalah regulasi wakaf uang. Ya, saya ke kantor BWI, kantornya Bu Emi dan kantor saya juga gitu ya. Banyak kantor. Itu masih dipampang tuh di kantornya Bu Emi terkait dengan wakaf uang tempo dulu. Dan itu belum diambil Pak oleh Bu Emi itu. Padahal hari ini wakaf uang itu sudah tinggal ya misalnya pakai satu wakaf atau berkah wakaf gitu ya. Itu kan transaksinya sudah berbeda dengan tempo dulu. Nah, tapi regulasinya saya sadar betul nih. Ternyata menyusun regulasi di samping butuh waktu tidak mudah gitu ya. Tapi seringkali ketika jadi itu sudah ketinggalan. Nah, termasuk dengan fikih tadi. Ya makanya kalau dalam tradisi pesantren itu ada namanya fikul akoliyah gitu. Jadi yang disampaikan Pak Arief tadi itu fikul akoliyah. Jadi fikih minoritas. Seringkali memang tidak dikenali dan kemudian seringkali cepat disalahpahami. Wah, inovasinya kebablasan ini katanya. Padahal itu dimungkinkan. Karena apa? Itu adalah majalul istihad. Jadi wilayah istihad itu yang itu ya sangat terbuka tadi ya. Nah, apalagi misalnya ketika dana atau uang itu ada gitu ya, kemudian terbuka juga untuk bagaimana pengembangan aset wakaf. Ya kalau bertanya kepada fikih Timur Tengah ya nggak ada misalnya, karena fikih Timur Tengah itu disusun abad 12 misalnya gitu kan, dan itu jelas sebagiannya tidak relevan. Itu yang kedua. Jadi memang kita perlu kami sebagai regulator ini juga tertantang gitu ya untuk bagaimana segera membuat regulasi yang relevan gitu ya, kontekstual gitu, sesuai dengan tantangan tadi, sehingga Pak Arief ketika mau inovasi itu lebih yakin gitu. Wah, ini ada dasarnya, ada landasannya gitu. Apalagi tadi berbicara mengenai wakaf ini tadi disebut di materi pertama disebut dengan profit financing ya. Jadi ini keuangan kenabian, ini luar biasa ini, sehingga kemudian harus disusun dengan baik. Nah, kemudian berikutnya setelah Nadir regulasi itu adalah ini seperti yang saya sebutkan juga di presentasi itu adalah bagaimana terkait dengan data, ya data-data wakaf gitu ya. Ini kita tahu bahwa
data wakaf kita tuh masih berserakan lah gitu. Di PBNU ada, di Muhammadiyah ada, di Al-Wasliyah ada, dan seterusnya ya, di berbagai tempat. Dan ini masih belum terintegrasi. Nah, sudah begitu, yang berikutnya dari data yang belum terintegrasi itu adalah belum ada mapping juga. Jadi misalnya aset wakaf ini, kalau tanahnya di mana gitu ya, berapa luasnya, dan seterusnya gitu. Karena kalau saya cek misalnya profil wakif gitu ya, karena masih fikih-fikih lama, maka wakaf itu seringkali ditempatkan di lokasi yang tidak strategis. Gitu ya Pak Arif. Karena apa? Untuk kuburan. Tapi kalau misalnya wakifnya itu misalnya orang hari ini, oh wakaf itu ternyata harus di wilayah strategis. Misalnya ketika saya belajar kepada waris gitu ya, waris Singapura itu, loh ternyata wakaf di Singapura tuh lokasinya strategis semua, di segitiga emas semua gitu, sehingga bisa membangun ruko, bisa membangun hotel gitu ya, dan seterusnya. Ini artinya menurut saya bahwa literasi wakaf kepada wakif itu penting, bukan sekedar literasi wakaf kepada nadhir gitu. Jadi orang-orang yang mau berwakaf itu harus diubah paradigmanya gitu. Nah ini juga tugas, nggak tahu tugas siapa ini. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga kemudian menurut saya kelemahan-kelemahan wakaf di Indonesia itu, kalau misalnya belajar dari Malaysia, dari Singapura, sebenarnya sudah bisa kita harus apa gitu. Nah, tapi lagi-lagi persoalan kita adalah seringkali belum bersama-sama gitu ya, bersinergi untuk bagaimana mengelola wakaf ini secara modern gitu ya, govern tadi, dan terintegrasi dari sisi data, dari sisi nabi dan sebagainya itu. Mungkin itu Pak Dadang sebagai pemantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now in the second round, we try to deep dive. So after the introductory thought from the panelists, Pak Yusri, what is required for the ISFD if we want to be perceived as the prospective folio for your business at the ISDB? For example, what has happened with APIF? Perhaps, of course, there's no harm to try. But of course, from the failure, we have to learn that, of course, yes, we went shortfall in this area. And then we have to wake up and try to prepare all the things to make international institution not only supranational but also perhaps corporation from outside Indonesia to liaise and to transact in terms of outcome. So from your perspective, what is required for you, for example? That's question number one. Number two, the outcome investment can be done retail, but it also can be done in a wholesale, corporate, like what we are trying to strive. Big institutions. This is the transaction between big institution to big institution. Perhaps for multi or supranational to quasi government, for example. So those are two questions. What should be the principal ingredients that we need to prepare? Masya Allah. Soalan soalan spontan dan high level. Masya Allah. Saya melihat wakaf ini merupakan satu perkara yang menarik, ya. Sebab dulu kalau kita berbincang berkenaan dengan Islamic finance dan banking, people menyatakan bahawa space ini cuma untuk corporate sectors ataupun corporate client. Jadi mengapa kita tidak
turunkan manfaat Islamic banking atau finance ini ke peringkat yang lebih, orang kata, maslahah public at large untuk populasi yang di bawahan. Jadi saya lihat kalau kita gunakan komponen itu tadi, wakaf, sedekah, zakat, itu merupakan satu perkara yang kita menghala atau menuju kepada satu konsep yang lebih menyeluruh. So alhamdulillah, saya lihat Indonesia terhadapan ke arah itu. Dengan cash wakaf link sukuk dapat pengiktirafan daripada IDB tahun lepas ya. So satu pengiktirafan yang besar cash wakaf link sukuk. Sebabnya benefit terlalu banyak, alhamdulillah. At least in English now for our my friend at the back. So what we require for us to move forward. Pak Dadang, I think first of all we need to have something overarching objective, right? So we need to go back to the basic. So go back to my first point just now. So we need to have a kind of where Islamic banking finance want to go for the next centuries. So forget about the past. People always complaining about Islamic finance doesn't bring anywhere. But if we can bring Maqasid Sharia at the top as our reference, and we try to bring at the bottom like ESG, SDGs. This is very good objective for us to get linked with the Maqasid Sharia. So by then we can answer Prof question how we can train the Nazir, how we can bring different paradigm shift to the people. So all this require a kind of thought process at the top. So where we need to go as far as Maqasid Sharia is concerned, and get linked with the international standard like SDGs is very important. Don't try to isolate ourselves from the international agenda. So we cannot say that Maqasid Sharia need to be very unique and very isolated with the international agenda. No, we need to be integrated with that. And coming back to the APIF. So APIF for me, it's just merely kind of investment part. Purely investment. So where the money coming from, BPKH want to invest. So at the point of time, my colleague tried to bring APIF, because APIF is all about wakaf. And then of course, when we try to invest into certain social project, so we know for a fact, social project bring very minimum return for us to meet with the expectation. 80% I think is quite reasonable return for your fund. Having said that, so we need to go beyond that. That's why SFD coming today. So inshallah, I think SFD coming up with a good proposal with government of Indonesia. Of course, togetherness with the BI, very helpful. So I still remember when I came to BI back 2017, trying to persuade to issue SRI Sukuk at that point of time. SRI Sukuk, Social Responsible Investment Sukuk. But then your colleague, Pak Ricky, Pak, cannot, Pak. We have our own product, cash wakaf in Sukuk at that point of time. So you make a counter offer with us. But alhamdulillah now you can grow your own. Cash wakaf in Sukuk becoming very famous, very impactful on the ground, so on and so forth. So that's the thing. We need to have another recipe, Pak Dadang. We need to be integrated with the mainstream instrument, because if we go on walking alone, I don't think we can achieve what we have so far. So we know for the fact Sukuk has been in mainstream business for the past at least 20 years back. So alhamdulillah, we are very progressive, very pragmatic. Try to get linked work with Sukuk. This is a very good strategy for us to get linked and blended with the mainstream product. This is another recipe you can think about. And then from a product perspective, I think when we have a very big worker capital part, we can be like promote liquidity within the Islamic finance. Because for example, IDB, when IDB issue their own Sukuk, so they require capital from the capital market. But remember, at our end we have 2.53 billion worker asset liquidity in our book. So we use our liquidity to book the IDB Sukuk as well. So I think BPK already play their role, putting their liquidity to certain Sukuk of government. So these are the things actually inherently will really create liquidity, which is, we know for the fact market is very illiquid for Islamic finance now. So these are the things we need to think on broader picture,
So we think about the project, where we can have a good project for work, and also we need to think about the liquidity, how we manage the capital of work also. So both ways, both perspective is very important. Capital and pocket need to come together as one, so that we can see that at the end of the day, we have an impact project, of course, for our own benefit. At the same time, we also can channel the capital within our infrastructure or market, so that the market become more liquid. So these are the things I'm thinking, something very candid for the time being. So let me see my note if I'm missing somewhere. Well, another thing probably we need to think about guarantor. Guarantor is very important, because at the end of the day, when we talk about investment of work, again, you have a very good example like Kuwait. So Kuwait, actually, when we talk about work, they didn't invest only their return. They use also principal. Like us, we just use our return. So that's our, for me, it's a bit setback for us. So let's say we have 2.53 billion. So investment around 4%. So every year we just have around 80 million to intervene on the ground, which is 80 million for 57 member countries. Then it goes back to your impactful. It's not really impactful. How much you can spend, for 57 member countries with 80 million? It's a very small amount. But if we can go beyond return, if we can go the capital itself, we need to preserve capital. So that's our main features from Shell perspective on capital, on the work. We need to preserve capital. The question mark, how we want to preserve capital? We need to have guarantor. So we need to think how we can have like an institution at national level to play that role, so that whenever you put your capital, you can directly invest into certain investment. So I do believe there's so many investment can give more than 8% back, like in good infrastructure. So probably 15%, we can do that. But provided we need to have a guarantor on that. I think that's the three points I can share with you, brother, for the time being. Probably for the third round, probably if we have third round. Thank you. Thank you, Pak Yusri. So I think summarizing from your perspective, Pak, basically we need to be able to broaden the spectrum of the asset class. So if we go back to the principle, like for example, the latest joint statement by the IFRS and GRI, they combine and trying to reach or to achieve the optimal level, not the maximum level, but the optimal level between profit-making activities and the impact to the social. So in that case, this will kind of form a new asset class that we are talking about by Professor Arif, ya Pak. So from Professor Arif, you're saying that from the investor perspective, basically you have to the one that requires certain return to satisfy your needs in financing the Hajj activities. But at the same time, you have also different pool that can maybe, absorb lower return of the investment. So, but then after defining these two different asset class, and then we need a certainty. We need to bring government or sovereign level, or perhaps SOI or SOE, perhaps corporate at the national level, that on the top of the ratings, perhaps, is to satisfy the investor who will come in. Correct. Okay, so yes, I think we can still now figure out the structures of our fund from the perspective of the investors now. All right, and then now from the PPKs, okay, now I move on to Pak Arif. I switch my language again. Jadi Pak Arif, setelah kita tahu bahwa nantinya Pak, di semestanya wakaf,
itu akan banyak aset kelas. Aset kelas yang mungkin returnnya egaliter, Pak. Masuk oke lah, 3% oke, impact optimum. Tapi ada juga yang oke, kita punya aset, bagian ini harus komersial, returnnya harus tinggi. Tapi kemudian jangan salah artikan bahwa karena namanya sosial boleh rugi. Jangan. Because my word is my bond. Kalau memang janji 3%, penuhi. Kalau mau punya 3%, jangan janji 15%. Atau misalkan ya karena 2% rugi-rugi boleh. Jangan. So, professionalism is also one of the factor ya Pak ya. So, I can digest from your expression Pak. You want to enter to Indonesian market Pak, if number 1, regulatory governance is set. Number 2, you just want to liaise with professionals. Number 3, there are indefinite different asset class that you would like to enter, and you will match those different portfolio with your financial sources. Okay, this is very sharp now. Nah, sekarang kembali ke BPKH, Pak. Kira-kira, Pak, dengan struktur portfolio seperti itu, Pak, kira-kira nyaman tidak untuk BPKH atau misalkan tadi alokasi dana abadi umat atau misalkan ada dana haji, ini kira-kira portfolio komposisinya seperti apa? Secara umum Pak ya, saya tidak mau masuk ke dalam alkonya Pak. Tidak boleh Pak ya. Silakan Pak. Kalau untuk dana haji, anggaplah saya menganggap biar mudah memahaminya, apa yang dikelola aset under management di BPKH itu anggaplah kita bagi dua ya. Satu yang kita sebut dengan dana setoran awal itu 25 berikut nilai manfaatnya. Ada yang tadi kita sebut dengan dana sisa efisiensi penyelenggaraan ibadah haji yang kita sebut dengan dana abadi umat. Kalau konteks yang di dana haji tadi, yang setoran awal, kita punya kewajiban likuiditas 2 kali penyelenggaraan ibadah haji. Maka certain amount itu itu pada dalam posisi placement di dunia perbankan syariah, itu nggak bisa diapa-apain deh, rule by the government. Sisanya masih banyak, tenang, masih banyak sisanya. Sisanya itu bisa digunakan untuk investasi. Nah ini memang agak menuntut spesifik itu tadi ya, returnnya, nilai manfaat yang dibutuhkan oleh jamaah. Maka dalam konteks hal ini, ketika kita menyusun risk acceptance kriteria dalam konteks atau ketika kita menyusun RIT-nya, Pak Dadang, tidak ansih kemudian kita menentukan berapa besaran yang harus didapat. Kita menambahkan yang bahasa Pak Dadang tadi, investment impact, karena sudah kita tambahkan. Artinya tadi untuk melindungi investasi kita di AFIF. Kalau dia tidak langsung nilai manfaatnya kita dapat, maka dia punya impact yang bagus. Tapi sayangnya AFIF belum masuk sampai ke Indonesia sejak sekarang. Proyeknya belum ada yang mulai. Jadi kita tuh di challenge terus tuh. Karena yang dikejar adalah nilai investing impact-nya. Karena yield-nya udah nggak dapet nih Pak. Ini challenge yang kita hadapi sekarang. Tapi kalau untuk dana abadi umat, wah ini luar biasa Pak. Ini maksud saya justru menuntut ruang inovasi, pengembangan. Prinsipalnya itu kan, bisa nggak sih kita hukumi sebagai wakaf dari jamaah haji? Kan ini sisa operasional. Bisa nggak itu kita hukumi kemudian sebagai wakafnya para jamaah yang telah berangkat? No one knows.
No one give the opinion right until now. Nggak ada tuh yang berani. Tapi dia mirip-mirip loh. Kenapa? Disebut dana abadi umat, dana masalah dalam governance-nya, dalam aturannya, prinsipalnya nggak boleh hilang. So actually the same terminologi ya dengan wakaf atau endowment, whatever it is the name. Tapi dengan rate of return yang Much lower. Bahkan tidak mendapatkan return pun tidak ada yang marahin. Tapi kita useless dong kalau kita nggak dapat return. Tapi kalau turun ke bawah, Bisa. bukan malaikat Ridwan. Jadi itu, tapi nggak usahlah kita mikirin si prinsipalnya. Return yang sudah didapat setiap tahun kan juga ada. Yang tadi bisa sampai 300 sampai 400 miliar. Itu saja dikembangkan setiap tahun. Itu kan spending jadinya. Ya ada amil zakah, ada nazirul wakaf, ya kami wakilul hujjaj. Kasih tahu aja regulasinya ke kita pakai. Kita kan wakilul hujjaj, sama saja gitu. Nah, nilai yang tadi nilai manfaat dari prinsipal tadi yang sekitar 4 triliun itu kan kita investasikan, kita taruh ya. Investasi yang paling aman sedunia lah, karena kita juga nggak mau nilainya hilang. Nah, maka kemudian nilai manfaatnya itu. Nah, ada fenomena spesifik Pak yang kita pelajari dari dunia wakaf ya. Kalau yang financingnya kalau untuk dunia kesehatan hibrid biasanya gitu Pak. Yang hibrid itu yang keren. Ini experience saya nggak bisa showing data karena ini di bagian sebelah saya. Ini seharusnya kan yang isi Bu Sulis karena Bu Sulisnya lagi kurang bagus suaranya, lagi serak-serak basah gitu. Nah, sehingga saya tidak menampilkan data itu. Jadi kalau dia hibrid biasanya bagus. Tapi yang paling seksi gitu dalam konteks menyalurkan dana nilai manfaat dana abadi umat gitu, yaitu aset wakaf di dunia pendidikan. Itu yieldnya sebetulnya melebihi dari festival fund yang tersedia Pak. Itu yang sudah running ya, kayak di Jakarta ada Yayasan Bangunan, Al Azhar, ada apa lagi itu, Global bla bla bla. Mereka menggunakan sistem wakaf semua tanahnya. Hanya saja gitu masuknya selalu saja instrumen komersil dari dunia perbankan syariah. Apalagi kalau saya kritikin pakai itu luar biasa Pak pengembaliannya Pak. Dasar betul, madrasah pembangunan itu dasar. Jakarta. Nah, pesantren-pesantren yang raksasa-raksasa berdasarkan experience kita cukup bagus untuk kemudian memberikan nilai. Itu pun kalau menggunakan dana abadi umat, kita nggak menuntut itu sama sekali. Sudah padahal itu bagian dari peningkatan nilai aset wakaf kan. Itu nggak ada, belum ada juga yang mengkalkulasi itu, mengkapitalisasi itu kemudian. Infrastruktur yang diberikan oleh dana abadi umat itu bisa macam mau infrastruktur gedung bisa Pak. Infrastruktur komputerisasi, digitalisasi sekolah bisa. Infrastruktur berkaitan dengan kendaraan bus operasional sekolah bisa. Lapangan sepak bola bisa, semua bisa Pak. Yang penting masuknya ke dunia pendidikan. Nah, ada kekhawatiran pada gitu, persepsi kan lama-lama. Leadingnya kan nggak bagus. Si nazirul wakafnya keenakan, kenyamanan gitu. Padahal kalau itu kemudian diinovasikan gitu, saya pernah ngomong ke Bu Dwi masalahnya, ini diinovasikan aja Bu. Karena kalau nggak terlalu nyaman mereka gitu. Setiap tahun dapat kayak dapat hibah gitu ya, kayak dapat gitu. Dengan rezeki nomplok, ntar operasional juga nggak dijaga, nggak apa. Padahal dia punya sistem keuangan yang sudah bagus gitu, yang sangat mungkin untuk di struktur atasnya gitu, karena semua berdiri di atas aset wakaf. Semua berdiri di aset wakaf. Memprofesionalkan yayasan itu menjadi nazir wakaf yang sesungguhnya ini tantangan beliau lah. Monggo lah beliau adu ilmu sama para kiai lah. Kalau gitu. Kalau ada inovasinya itu Pak, saya yakin itu akan memberikan kekuatan lebih dari
kebermanfaatan atau kemaslahatan dana abadi umat kita. Artinya itu masuk dalam frame kemaslahatan. Ada nilai manfaatnya lagi, berarti kan snowballing ya. Jadi biar si ini kan sekarang nggak bergerak nih. Dulu jadi itu berhenti di tahun 2017 Pak. Jadi nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi masuk ke dana abadi umat. Setelah 2017 masuknya ke dana haji BPKH. Makanya dia sudah di lock tuh 4 triliun itu. Nah, yang digunakan tadi yang nilai manfaatnya. Kalau nilai manfaatnya juga bisa menghasilkan nilai manfaat dengan inovasi sukuk, karena memang sektornya dunia pendidikan bisa dan kesehatan bisa, why not? Dua itu yang menurut saya paling menarik dan sangat mungkin untuk dikembangkan sistem kalau yang di rumah sakit hibrid ya. Sedangkan kalau yang di dunia pendidikan ansih wakaf luar biasa itu. Saya pikir itu. Ini final roundnya ke Pak Kiai, Pak. Pak Profesor Kiai, Pak. Aduh, alhamdulillah ini dunia akhirat ya. Jadi saya benar-benar ini setelah disampaikan ya oleh Pak Yusri tadi, begitu besar potensi secara internasional. Bahkan kalau mau berani belajar, Pak ya, bagaimana Turki dulu zaman keemasan itu luar biasa. Terus kemudian juga Al-Azhar ya Pak ya. Sampai saya pernah baca suatu saat pemerintahnya fiskalnya bankrupt, pinjam. Jadi artinya perputarannya. Tapi saya yakin Pak, kemunduran dunia Islam itu ketika dibilang bahwa menjauhi agamanya, itu menjauhinya juga sistemik. Jadi bukan hanya nilai-nilainya turun Pak, governance-nya juga dihilangkan semua, sehingga pada akhirnya kacau balau. Yang kita lihat hanyalah peninggalan yang dulu menggambarkan inner beauty dan exoframe yang kuat. Jadi exoframe itu saya gambarkan sebagai regulatory framework. Orang nyuri uang zakat Pak, itu lebih berdosa daripada, maaf ini bercandanya Pak ya, nyuri uang konglomerat. Kalau konglomerat Pak, dicuri Pak, miliaran, mungkin uangnya triliunan Pak. Saya diskusi dengan pimpinan di Bank Indonesia. Kita cerita mengenai growth, macam Pak. Tapi begitu mengenai stunting Pak, kita tidak bicara mengenai triliunan Pak. Uang 1 juta itu bisa mencegah stunting per kapitanya Pak. Bayangkan kalau itu nutrisi yang artinya kalau ada cycle Pak ya, economic cycle yang bisa mendrive quality of life, passing the threshold Pak, the floor. Begitu turun, ya memang ekornya membesar Pak. Turun, kasih modal, bounce back. Turun, kasih modal, bounce back Pak. Tapi to certain limit Pak, physical damage mulai kena. Begitu physical damage Pak, masuk ke stunting Pak, mau dikasih modal berapa? Gak bisa, karena udah mulai rusak. Itu akan menjadi, dan itu evergreen. Nah ini akan menjadi dead weight ke depan. Nah saya di sini ingin emphasize Pak, dan amplify the voice, bagaimana kita betul-betul harus serius membangun ini Pak. Karena kita ngelihat Pak ya, ini saya sharing ya sedikit boleh ya, cerita mengenai anak-anak saya Pak. Saya cerita sama anak saya Pak, nah dulu zaman bapak ya udah tua tapi semangat muda ya Pak. Oh, semangat muda. Kalau orang tua berhasil mengirimkan anaknya ke Ivy League nasional Pak ya, UI, ITB, yang lain-lain juga, UIN semua. UI negeri. The parents Pak have a peace of mind. Karena okay, finish, you graduated, good job, gitu. Sekarang Pak, Masya Allah, yang namanya lay off itu Pak,
kok hampir tiap hari, tidak menjamin. Terus yang kedua, akhirnya belajar itu Pak, ini cerita juga ya, saya kebetulan dari teknik Pak ya, mau belajar mau mengajari, ayo belajar teknik ini, betul Pak, dari mana? Profesor YouTube. Sehingga yang namanya education Pak sekarang Pak, itu membuat tatanan itu berubah. Sehingga saya cuma satu akhirnya nasihat sama anak saya, kalian udah disekolahkan cukup baik, cuma nomor satu yang sekarang Bapak dorong adalah value. Bertiga, karena tidak ada yang bisa guarantee. Mau S2 luar negeri top, banyak Pak sekarang ke bawah. Karena apa? Dunianya tidak memungkinkan. Nah sekarang kenapa ini jadi penting Pak? Islamic Social Fund ini akan jadi pengikat dan jadi economic safety net pada saat dunia ini. Kehebatan ekonomi Islam ini Pak, ini ada buffering effect ketika ada economic bump ke bawah bust. Ini adalah counter cyclical policy. Nah ini yang menyebabkan, ayo kita sama-sama bangun. Nah pertanyaannya sekarang, final blow Pak ke Bapak, kira-kira apa Pak strategik inisiatif dari Mora Pak ya? Apakah Bapak siap juga dengan bekerja sama dengan otoriti yang lain Pak, supaya Pak Yusri ini sering-sering ke Jakarta, karena beliau suka makan gado-gado Pak. Wah, tapi rumah makan Padang loh. Wah, ini. Nah ini Bapak apakah dari Kementerian Agama sudah ancang-ancang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk cepat-cepat membangun tadi Pak regulasi apa yang harus cepat nih, karena kita cerita mengenai dana triliunan ini. Saya melihat keperluannya itu bagaimana di zakat dan wakaf bisa menghitung VAR Pak, value at risk, credit risk-nya, liquidity risk-nya, macam-macam Pak. Berarti ini harus ada asosiasi dengan risk management dan mungkin FRM. Ada FRM syariah, FRM wakaf. Ini beda. Kalau di FRM jilid pertama yang kita pelajari adalah bond valuation Pak. Itu standar. Lalu kemudian masuk ke yang lebih pelik. Tapi untuk wakaf mungkin beda. Karena balance sheet-nya ada berapa? Wakaf mungkin balance sheet-nya 2. Balance sheet nadir, balance sheet corpus. Itu beda. Dan harus ada corporate fail Pak. Nggak boleh ini terjeopardize. Karena memang early warning systemnya seperti apa. Nah mungkin kalau boleh sharing Pak Profesor, apa langkah-langkah strategis yang mungkin akan dilakukan? Artinya lebih kepada bekerja sama, kemudian yang akan converting the potential investor coming. Enggak Pak Prof? Iya, kalau berangkat dari regulasi yang ada saja, memang kami harus mengakui ya bahwa fungsi kami itu belum optimal, terutama dalam pembinaan dan pengawasan. Di dalam pembinaan itu misalnya Nadir dalam undang-undang itu mestinya mendapatkan 6 hal ya dalam undang-undang. Salah satunya adalah bagaimana Nadir ini selalu mendapatkan fasilitasi terutama terkait dengan bagaimana pengetahuannya terus meningkat. Ya, makanya insya Allah Pak Dadang dan Bapak Ibu ya, ini ke depan kami juga sudah mulai membuka diri gitu. Memang semestinya wakaf ini dijejaringkan dengan banyak institusi gitu. Tidak bisa kemudian hanya Kementerian Agama gitu. Kalau boleh saya menyebut Kementerian Agama itu lebih pada menjaga dari sisi hukum ya, agar ala syuratil mustaqim gitu. Itu dari sisi hukum. Tapi dari sisi bagaimana wakaf itu menjadi produktif,
kemudian Nadir itu menjadi punya keterampilan yang memadai dari berbagai hal untuk bagaimana pengembangan bisnis, tentu kami harus membuka dan mempersilahkan gitu ya para nadir untuk kerjasama dengan OJK, Kementerian Keuangan, kementerian yang sekarang jumlahnya 48 gitu. Itu sangat terbuka. Misalnya dengan beberapa kementerian baru ya, saya mengikuti diskusi di grup PBI misalnya ya, terkait dengan Menteri Perumahan. Kita hari ini mendapati beberapa developer sulit mencari tanah yang yang bisa dibangun untuk bagaimana perumahan rakyat. Nah maka Nadir dan BWI gitu ya, itu harus membuka diri nih bagaimana aset-aset wakaf ini bisa produktif dengan skema yang tentu diatur dalam regulasi gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun wakaf dengan zakat itu sedikit berbeda dari sisi implementasi ya. Misalnya ada fraud ya di sana sini di dalam praktek zakat gitu ya. Tapi konflik mengenai wakaf ini juga lumayan kalau didiamkan ya Bu Emi ya, itu juga cukup besar. Makanya kami juga bersama-sama Mahkamah Agung ini sedang merumuskan sebuah kerjasama gitu untuk bagaimana aset-aset wakaf ini, termasuk nanti kalau di dalam pernikahan itu ada isbat nikah, ini juga ada isbat wakaf gitu. Kan dulu kan nggak ada ya wacana isbat nikah gitu ya, tapi belakangan karena ada perubahan juga perubahan sosial gitu ya, maka isbat wakaf itu juga menurut saya penting. Dan ini yang punya otoritas siapa? Nah, yang salah satunya adalah Mahkamah Agung. Maka kami coba berdiskusi dengan Badilat gitu ya, di Mahkamah Agung untuk bagaimana berbicara mengenai wakaf ini. Kemudian dengan PUPR, dengan ATR BPN ini sudah jalan. Nah, tentu ini adalah bagian dari ikhtiar, karena aset wakaf itu kalau saya menyebut ini bukan hanya urusan tadi Kementerian Agama, tapi urusan banyak pihak gitu. Misalnya mauquf alaihnya. Nah, misalnya ada kementerian baru, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Kebetulan menterinya dari PKB. Ini tentu menjadi bagian tidak terpisahkan untuk bagaimana mendampingi masyarakat gitu ya, sebagai mauquf alaih itu kemudian bisa naik kelas. Nah, makanya tadi investasi di pendidikan itu menurut saya memang paling strategis ya. Kita sudah cukup banyak cerita bagaimana negara-negara maju itu investasi pertama bukan infrastruktur gitu kan, tapi sumber daya manusia. Nah, maka kami Kementerian Agama mencoba untuk mengoptimalkan implementasi regulasi yang sudah ada, tapi juga pada sisi lain kami mencoba berjejaring gitu ya, membangun komunikasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga yang ada. Gitu Pak Data. Terima kasih. Anaknya satu orang udah habis 30 juz. Ini semakin konklusif, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Yusri, you're convinced ya Pak, about the Indonesian and ready to collaborate financially. Pak Arif, Bapak siap ya Pak dari BPKH? Kalau ini udah kelas ya. Dan yang paling penting ini yang betul-betul amal jariahnya akan luar biasa nih dari Bimas ya Pak, dari Kementerian Agama yang akan meniti menoto ya, sebenarnya menata sehingga Indonesia akan terlihat cantik, sehingga ke depan memang sektor Islamic Finance ini akan semakin impactful. Kembali tadi dari Pak Arif cerita bagaimana impactnya, dan mungkin dengan ke depan kita dari Bank Indonesia siapa ya? Ini ada deklarasi Ciawi begitu, bahwa insya Allah kita akan sama-sama membangun
Ini bukan lagi, ini kita udah ngobrol alhamdulillah dengan Prof Waryono ini, kita sudah mencairkan ego sektoral ya Pak. Bahwa yang harus kita kembangkan itu adalah kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ya, kita apalah Pak ya, kita prajurit yang akan memang mendorong kemaslahatan dan social prosperity, not only Indonesian Pak, tapi juga if we can also benefit and bring benefit out of Indonesia. Shares mengenai Kes Wakaf Ling Sukuk, ternyata Kes Wakaf Ling Sukuk kita mau ditiru. Ini ada Sri Kandi kita, Ibu Dwi. Ini she's the person yang yang mudah-mudahan umur amalnya lebih panjang dari umur biologis, dan mudah-mudahan juga forum ini membawa kita kepada enlightenment Pak, kecerahan, karena memang janji Allah itu di dalam, bukan setelah. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi kita harus selalu, insya Allah, kembali lagi kalau meminjam istilah Jepang Pak ya, kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Kita selalu belajar, dan saya mungkin dari forum ini ada beberapa konklusi. Nomor satu, insya Allah komunikasi kita dengan lembaga internasional semakin terbangun, tapi secara dalam negeri juga kita membangun diri kita, baik dari sisi investor lokal maupun juga sisi regulatory framework yang kita bangun, yang tujuannya adalah comforting investor yang ternyata ruang inovasinya akan sangat-sangat luas, dan kemudian cross sector activity akan semakin menghebat Pak. Tapi begitu cross sector activity menghebat, jangan lupa regulatorinya harus sudah terset dulu, dan itu jangan offside Pak ya. Inovasi dulu terus nggak ada aturan, wah ini bahaya juga. Dan mudah-mudahan izinkan juga saya menyapa Bu Dwi. Nah ini Bu Dwi, waalaikumsalam. Kita sedang mencoba membangun sesuatu hal yang memang impact-nya akan kita rasakan semua Pak. Karena kembali lagi, mudah-mudahan forum ini membawa berkah buat kita semua. Terima kasih. Atau ini sebelum saya tutup ya, ada pertanyaan nggak? Ya, please. Baik, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ali Bastoni Pak. Para pembicara baik sekali pada sore hari ini. Mohon izin pakai bahasa Indonesia. Dari Dompet Duafa Pak. Dompet Duafa. Nah, saya mencatat memang di tantangan kita ya terkait dengan investasi dalam relasi nazir, itu setidaknya kan ada dua. Pertama terkait dengan jaminan ataupun kolateral, ya kan? Karena memang nazir ini asetnya itu kan aset mati, tanda kutip. Jadi punya tanah tapi nggak bisa diagunkan, nggak bisa dijaminkan kan? Sehingga memang mengakses dana investasi yang sebagaimana ekosistem komersil itu menjadi tantangan. Nah, di konteks ini sebenarnya kan kita tadi dari Prof Arief juga menyampaikan ada dana abadi kan, dana abadi. Nah, dana abadi ini saya berpikir apakah memungkinkan dana abadi ini kemudian yang diinvestasikan itu ada manfaat maslahat ataupun ada nilai manfaat ataupun ada nilai imbal hasil yang itu nanti itu dialokasikan secara khusus untuk kolateral nazir-nazir. Jadi misalnya tadi dana abadi angka 4 triliun ya kan. 4 triliun ini diinvestasikan. Nah, sebahagian imbal hasilnya itu di lock begitu untuk kolateralnya para nazir. Sehingga nazir jadi berani tuh untuk mengakses dana investasi lebih progresif karena kolateralnya sudah ada dari imbal hasil dana abadi tadi. Nah, ini nanti tinggal dikonsep saja kan. Misalnya 4 triliun itu gak usah semua lah. Mungkin berapa persen saja yang itu menjadi kolateralnya kami untuk bisa mengakses itu, sehingga kami bisa melakukan akselerasi program lebih cepat, tentu dengan standar-standar produktif yang memang mapan, jadi bukan yang uji coba gitu ya. Nah itu nanti kan ada mekanisme lagi. Nah itu satu. Jadi
di bab jaminan kalau ini berjalan, saya pikir Nazir juga semangat tuh Pak, ya kan? Karena hari ini di situ problemnya tuh, ya kan? Kecuali kalau Nazirnya sudah punya unit usaha yang mapan, itu enak. Beliau bisa menjadikan unit perusahaannya itu sebagai jaminannya. Nah, tapi ini diskusi Pak ya, nanti apakah memungkinkan itu gitu. Kalaupun anggap nih contoh kan yang CRS pertama yang 50M itu kan BPKH ya Pak ya, 50M itu kan returnnya itu untuk beli rumah sakit, untuk mendevelop rumah sakit kita tuh antara BWI dengan Bebet Wafa yang di Ahmad Wardi, Serang. Nah 50M ini kan proyeksinya tuh 15M tuh kan, 5 tahun kan. Ini bagi Nazir udah lumayan nih 15M ini untuk jadi jaminan gitu. Nah mungkin nggak semua lah, 5M saja sebagai kolateral kami sehingga kami bisa melakukan akses dana investasi itu yang pertama. Nah yang kedua yang terakhir terkait dengan pengembangan Nazir, ini kan secara praktek itu kan kebanyakan Nazir itu digiring itu untuk bisa mengakses dana itu dari pintu liability ataupun dari pintu pembiayaan kan. Ini kalau dalam konteks kita orang kampung ini hutang gitu kan, dari konteks hutang. Padahal kan juga ada konteks pengembangan e-bisnis itu dari pintunya equity kan, dari pintunya saham. Maksudnya duit masuk itu nggak cuma pembiayaan, tapi juga dari pintunya saham gitu. Nah, saya berpikir seperti misal dari BPKH, misal hari ini karena Prof. Arif yang memang ada di depan saat ini, apakah memungkinkan skema dana produktif pengembangannya BPKH itu nggak cuma dari sisi pembiayaan yang relasinya dengan Nazir gitu, tapi juga masuk dari pintunya saham yang dimiliki ataupun perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh si Nazir, sehingga memang mekanismenya itu ada skema pengembangan kapasitas yang itu juga secara bersama-sama antara si pemberi dana begitu dengan kami si pengelola dana. Jadi kalau di sini kan lebih nyaman tuh karena lebih bersahabat lah. Jadi karena artinya nih perusahaan usaha ini di develop secara bersama-sama antara kami Nazir dengan investor. Nah, karena kalau di pembiayaan kan kita sudah sudah khawatir, sudah takut itu di returnnya gitu. Wah itu sudah berat. Nah itu 2 poin Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menduga-duga Bapak masih muda kok ngomongin jiper. Nah jiper itu sumur saya Pak. Iya. Ini sebelum ke Pak Arif ya. Ini terima kasih karena memang yang perlu dibangun itu sekarang itu standardized business model. Jadi standardized business model itu seberapa jauh sih sebenarnya bisnis model Nazir ini dibandingkan dengan investment banking? Karena yang tadi Bapak ceritakan ini mirip dengan pembentukan cadangan. Ini kan mirip dengan capital adequacy ratio di bank. Apakah itu sesuatu yang bisa dipersamakan? Kalau itu dipersamakan, bayangkan Pak, sebenarnya berapa banyak materi-materi pelatihan yang sebenarnya itu relevan untuk misalkan melihat nih yang jauh-jauh Pak ya. Jadi seperti ini ya Pak, konsep Islam itu kan untuk mengetahui seseorang itu katanya mesti itu dulu Pak ya, ta'aruf dulu, tafahum, takaful. Ini ini Pak, konsep Industrial Mitigation BIS 2001. Betapa kita sudah tertidur. 1400 tahun yang lalu Pak, kita baca Quran Pak, itu tanpa arti. Padahal nilai-nilainya Pak, mereka bukukan tahun 2001. Itu ke arah industrial mitigation, ke sambungannya ke VAR, credit value assessment, credit risk-nya, liquidity, macam-macam. Terus juga pembentukan ALMA, ALCO. Nah seperti ini sebenarnya ini lahan Pak. Lahan sebenarnya Nazir itu ketika mau dikembangkan yang namanya standarisasi profesi harus juga masuk ke sana. Bagaimana aset liability management
seperti tadi, pemisahan antara nazir, ya kan? Mereka punya creditworthiness. Anda mendekati bankrupt, Anda nggak boleh lagi urusan sama asetnya. Kenapa? Harus ada corporate veil. Corporate veil itu ilmunya corporate banking, Pak. Yang ini juga dekat. Nah, ini saya ingin menegaskan kembali bahwa kita memang harus smart mengembangkan aset-aset umat ini. Jadi saya lempar ke Pak Arif ya, Pak. Ini saya hanya karena guru, Pak ya. Dia pelaku, jadi saya kalah sebenarnya. Dengan senang hati kita. Sebagai seorang akademisi, bukan sebagai BPK, saya pastikan itu sangat bisa. Nomor yang satu ataupun yang dua. Iya, disclaimer dulu. Kalau sebagai anggota BPKH, anggota Badan Pelaksana BPKH, kita butuh arrangement lah. Butuh beberapa pertemuan. Konteksnya mungkin kalau yang pertama dananya tidak di BPKH, harus diturunin. Berarti di agen kita ya, di partner kita, di mitra. Dompet apa masuk di mitra kita kan ya? Nah, jadi mungkin dana penjaminannya disimpannya di mitra. Jadi kita agak turunin karena kalau kita yang harus bertanggung jawab terhadap dana itu agak berat nih. Masalah hidup kita sudah terlalu banyak juga, Pak. Sebagai wakil hujas ya. Kalau Bapak kan bisa sebagai nazirul wakaf gitu. Jadi itu bisa kita turunin di tempat Bapak gitu, sehingga kemudian nanti mengencourage para nazir ya untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu juga bisa dari dompet duafa kan, untuk produktivitas dan segala macamnya. CKPN-nya kita yang nyediain, kira-kira begitu ya. Itu sangat mungkin dan bisa diajukan, Pak. Saya pikir proposalnya untuk kita bisa sama-sama diskusikan ya di badan pelaksana tentunya, karena tadi maksudnya butuh waktu ya, butuh pemahaman, karena tadi ruang inovasinya di sini tuh luar biasa, Pak. Tadi karena ini kalau buat saya kan ini kan unidentified pool of fund dalam sistem ekonomi syariah ya, belum banyak didiskusiin. Dia tiba-tiba ada dan jumlahnya besar. Effortless loh, Pak. Dia kan hadir begitu saja, Pak, sisa dari operasional haji, nggak diminta, nggak diapa-apain, di lock dari tahun 2004, baru dibuka lagi 2017. Saking bingungnya mau diapain tuh duit. Jadi ini sangat membantu inovasi. Masuk ke equity, kalau yang dari investable fund-nya itu prosedurnya sangat panjang, pasti akan kembali kepada risk acceptance kriteria pada posisi di nazirnya ya. Kalau yang di investable fund kita, tapi kalau lagi-lagi ke dana abadi umat gitu, untuk posisi prinsipalnya ini sementara masih kerja, Pak. Dia belum bisa kita break ya. Karena ini bahasa kerennya dia disimpan di instrumen keuangan negara yang returnnya dicari sampai sekarang nggak bakal ketemu, Pak, di tempat lain. Paling oke itu returnnya. Ya, itu kalau instrumen ini saya jual ke industri, Pak, pasti rebutan tuh instrumen. Karena yieldnya top banget. Itu mungkin bagian dari ya negosiasi kita dengan negara, bahwa memang duit ini memang punya pengaruh besar terhadap pembangunan, makanya memberikan ruang ya dengan instrumen yang sangat keren imbal hasilnya. Jadi kalau dari prinsipnya kita nggak bisa, tapi lagi-lagi kalau dari nilai manfaatnya sangat mungkin untuk bisa masuk ke equity dari para nazir yang punya perusahaan, sangat mungkin. Tapi again itu ada di prosesnya di mitra. Ya tinggal bagaimana mitra memprovide-nya itu secara serius, memunculkan proposal. Nanti kalau keren kita bikin piloting, kita ramein, kita masukin komisi 8 sehingga nanti dia regulated, lebih powerful lagi. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Oke, kita insya Allah sudah mendekati
pasal 3 ayat 25 ya. Jadi alhamdulillah ini adalah 2 jam yang menurut saya sangat produktif, Pak. Jadi mudah-mudahan di sini kembali lagi kita membangun komunikasi, membangun pengertian, dan ini hanya salah satu milestone aja ya untuk kita bisa kembali lagi innovation, terus kemudian juga progressing, tapi juga progressingnya tetap prudent sehingga kita tidak juga membahayakan ya apa yang lebih prinsipal. Kita maju tapi membahayakan juga jangan. Tapi kalau kita sudah well prepared dengan terakhir, kita di sini hidup berkolaborasi. Jadi artinya itu kolaborasi internal di Indonesia. Kementerian Agama alhamdulillah ya sudah buat saya sangat Pak membuka diri, dan saya enjoy Pak waktu itu kita bertemu Pak, luar biasa. Dan ada lagi grup Salemba Pak ya dari Pak Prof Arif, jadi kita bisa makan bersama Pak kapan-kapan, kita lihat ke depan seperti apa untuk sama-sama menyongsong investor kita Pak, untuk bisa dari IDB merasa comfortable, convenient mengenai investment environment kita yang semakin menjanjikan. Mungkin saya cukupkan, dan terima kasih untuk penanyanya. Sayang tidak ada hadiah Pak. Mudah-mudahan ini adalah diskusi yang membawa manfaat dan juga dicatat sebagai amal ibadah kita untuk membawa kemajuan. Dan kembali lagi, kita tidak bisa menjamin diri kita nggak masuk neraka Pak. Jadi mudah-mudahan kalau ada ilmu-ilmu yang kita sebarkan, mudah-mudahan kita menjadi didoakan oleh orang-orang yang berterima kasih dan umur kita lebih panjang dari amal biologis. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Bapak dan Ibu, resource person, participants, we have reached the end of group discussions. As the MC, I would like to thank you for your attention and presence. We have a photo session for the moderator and the speakers. Okay. Please, next, we would like to present tokens of appreciation to our distinguished speakers and moderators. To do the honors, Ibu Dwi, as Director of Islamic Social Finance. Tuan rumahnya Bu Dwi loh. Yeah, from the KNIKS. Iya, kalau tuan rumah bisa dipahami. Tokennya please. Tokennya mana? Oke, lagi diambilkan Bu. Oh, tapi dari lapangan bahasa ini. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan, please take the moment to scan the QR code for the feedback. Bisa tukar lagi nggak feedback untuk QR code? Ya, Bapak Ibu mohon diisi surveinya untuk perbaikan ke depannya bagi kami. Terima kasih Brother Yusri. Thank you very much. Terima kasih kepada Prof Arif. Terima kasih Prof. Dosen saya nih. Selanjutnya ke Prof Waryono. Diajarin nggak benar. Gitu ya. Makanya tadi ada perbedaan sebagai dosen dan sebagai BPK. Selanjutnya ke Pak Dadang. Saya Pak jeruk makan jeruk. Yang seru Pak. Nah, jeruk makan jeruk. Kita foto bareng dulu. Oke, coba. Ya, ladies, tengah.
Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih sekali, ini luar biasa. Terima kasih sekali kepada para pembicara dan juga Pak Dadang sebagai moderator. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menghadiri acara FGD ini. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup wakaf discussion pada sore ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.